Lembaga Survei Poltreking Indonesia mencatat ada temuan bahwa Pulau Jawa adalah penentu kemenangan pemilu 2024. Seperti apa peta politik pada pemilu 2024? Inilah Talk Politik with Reinhard selengkapnya. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda memastikan, siapapun kandidat yang bisa menguasai Pulau Jawa, maka peluang kemenangan pemilu, baik itu calon presiden dan partai politik, menjadi besar. Hal itu disebabkan karena pemilih di Pulau Jawa dapat menguasai total hampir 50% suara se-Indonesia. Dari 20 nama bakal capres, mencuat 3 nama besar yang memiliki nilai elektoral besar. Ketiga nama tersebut adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Poltreking Indonesia juga merilis hasil survei elektabilitas bakal calon wakil presiden terkuat di 5 wilayah di Pulau Jawa. Hasilnya, Menteri BUMN Erick Thohir menjadi satu-satunya cawapres yang bukan berasal dari partai politik namun memiliki elektabilitas tinggi. Melihat hasil survei, putra Presiden ke-6 Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memperoleh 24,7% suara responden di DKI Jakarta. Disusul Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. AHY juga memuncaki hasil survei sebagai calon wakil presiden terkuat di Provinsi Banten dengan meraup 29,7 suara responden, diikuti Ridwan Kamil dan Menparekraf Sandiaga Uno. Sementara di Jawa Barat, posisi AHY digeser Ridwan Kamil yang menduduki puncak survei dengan 29,1%. AHY berada di peringkat kedua, diikuti Erick Thohir di tempat ketiga. Menteri BUMN Erick Thohir menguasai hasil survei calon wakil presiden terkuat di Provinsi Jawa Tengah dengan meraup 25,4% suara responden, diikuti Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno. Di Provinsi Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa menguasai 18,6% suara responden. Berbeda tipis dengan Erick Thohir di peringkat kedua dengan 18,3% dan Ridwan Kamil di peringkat ketiga. Adapun survei ini digelar 26 November hingga 2 Desember 2022 dengan melibatkan 1.000 responden. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Oke, pertanyaannya sekarang siapakah capres-cawapres yang mendominasi atau terkuat di Pulau Jawa untuk Pilpres 2024? Apakah masih mungkin ada nama yang nanti di ujung akan menyalip di tikungan? Kita akan bahas langsung bersama dengan Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif dari Poltreking Indonesia. Selamat malam Mas Hanta, apa kabar? Malam Renat, alhamdulillah kabar baik. Baik Mas Hanta, kita kembali membahas soal hasil rilis survei Anda yang memang cukup menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir kalau kita bicara soal Pilpres 2024. Apakah dari survei ini ya Mas Hanta, ini pertama soal capresnya dulu. Apakah masing-masing capres dari survei Anda sudah mulai terpotret basis pemilihnya kuat di mana atau ini masih mungkin terjadi migrasi pemilih nantinya ke depan? Ya Renhat, kami melakukan survei masing-masing 1.000 responden di 5 provinsi di Pulau Jawa. Dari 5 provinsi itu memang berbeda-beda peta politik siapa figur-figur yang menguasai di tiap daerah itu. Tapi memang Jawa menjadi menarik secara kuantitas, jumlahnya sangat tinggi ya dibandingkan pulau-pulau yang lain. Ya. Jawa itu sekitar 58% dan 3 provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat itu total hampir 50% semuanya. Jadi sekitar 49% lebih kurang. Artinya seringkali kita menganalisanya kalau ada calon presiden yang menang di 2 provinsi di antara 3 provinsi tadi, dia cenderung menjadi pemenang dalam Pilpres. Seperti terakhir Pilpres 2014-2019 yang lalu, Pak Jokowi itu menang di Jawa Tengah sebagai basisnya, Pak Prabowo memang di Jawa Barat, tapi di Jawa Timur 2 provinsi dimenangkan oleh Pak Jokowi. Nah, data kami yang terakhir, yang terbaru, memang memetakan pulau-pulau Jawa tadi, provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Tadi di programnya sudah terbaca ya, sudah di MNC News. Di Jakarta dan Banten itu cenderung yang paling unggul adalah Anies Baswedan. Meskipun di Jakarta yang kedua itu Ganjar, tapi di Banten juga
di Banten itu Prabowo Subianto nomor 2-nya. Jawa Barat juga Anies yang unggul, tapi tidak terlalu dominan dibandingkan di Jakarta dan Banten. Kalau di Jakarta dan Banten, separuh pemilih Jakarta dan Banten itu hampir menjadi basisnya Anies Baswedan. Kalau di Jawa Barat, Anies 36, tapi terpaut tidak terlalu jauh dengan Prabowo di 30% elektabilitasnya. Tapi Jawa Tengah itu sangat kuat sekali, basis utama Ganjar Pranowo yang memang gubernurnya Jawa Tengah, itu angkanya di atas melampaui 70%, yaitu 71,4%. Sedangkan di Jawa Timur, sama dengan fenomena Anies Jawa Barat, perolehan di Jawa Timur, Ganjar juga 36%. Tapi jangan lupa untuk membacanya, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menjadi basis Ganjar ini, DPT-nya kalau digabungkan lebih kurang sekitar 32%. Kalau Jawa Barat, Banten, dan Jakarta yang dikuasai Anies itu lebih kurang 25%. Nah, Jawa Barat itu kan pemilihnya Renat sekitar 17,5%, Jawa Tengah 16 sekian persen, Jawa Timur 16 sekian persen, Banten dan Jakarta itu sekitar 4,1 dan 4,3%. Jadi itu kira-kira gambaran peta di capres, 3 capres di Pulau Jawa. Sementara Pak Prabowo tidak ada yang unggul nomor 1, tapi masih lumayan punya basis, terutama di Banten dan Jawa Barat. Di Jawa Timur juga lumayan. Ya, jadi nama Pak Prabowo meskipun tidak unggul nomor 1 di hampir semua provinsi di Pulau Jawa, tapi cukup bersaing di Jakarta, di Banten dengan nama Anies Baswedan. Mas Hanta, kalau kita lihat artinya kan ini nama capresnya belum ada yang sangat dominan ya, untuk bisa memenangkan Pilpres 2024, katakanlah begitu. Apakah game sesungguhnya ini nanti ada di bursa cawapresnya, Mas Hanta? Seberapa besar ini cawapres memberikan faktor elektabilitas? Ya, Pilpres di mana tidak ada incumbent dan bisa dikatakan lapangan rata semua, banyak variabel. Salah satu variabelnya ada cawapres, itu menjadi penting. Kalau tepat memilih cawapres, itu akan memberikan insentif secara elektoral. Dia kontributif secara elektoral, memberikan dampak positif. Tapi bisa jadi yang kedua tidak memberikan dampak apa-apa, atau sebaliknya kalau keliru bisa mengurangi, mendegradasi potensi elektabilitas si capres. Karena itu memilih cawapres juga harus tepat. Bagaimana dari sisi kuantitas ya, dari sisi geografis, wilayah-wilayah yang apakah memilih memaksimalkan basis yang belum optimal kemenangannya, atau mencari cawapres yang bisa berpotensi memecah basis lawan, figur lawan yang berpotensi cukup kuat di daerah situ. Itu dua pertimbangan yang bisa menjadi sang capres untuk mencari pasangan cawapres. Nah, cawapres ini pertama tentu dibutuhkan dia secara elektabilitas, Renat, memberikan dukungan secara potensi untuk memenangkan pertarungan dalam rangka nanti di kampanye tentunya. Tapi yang kedua, cawapres juga diperlukan dalam tahapan atau fase kandidasi. Jadi cawapres yang berpotensi tidak harus orang partai politik. Kalau dia berpotensi punya jejaring parpol yang sangat kuat, pertama adalah kekuatan elektabilitas, yang kedua adalah jejaring untuk mendapatkan boarding pass atau tiket partai. Nah, variabel ini juga penting untuk dilihat cawapres mana yang bisa menyumbang itu, bisa diterima oleh berbagai macam partai di koalisi dan seterusnya. Tentu juga yang lain adalah faktor logistik. Nah, ini saya kira cawapres menjadi penting untuk dipertimbangkan oleh si capres, kecuali incumbent di periode kedua seperti Pak SBY di 2009 dan Pak Jokowi di 2019, memang variabel cawapres tidak begitu determinan. Jadi ini pesannya adalah kepada partai-partai dan juga para kandidat capres, hati-hati dan harus cermat memilih cawapres ya, Mas Hanta Yuda. Tapi begini Mas, kalau kita lihat nama-namanya kan satu nama non parpol itu hanya Pak Erick Thohir ya yang mencuat. Nama lain ada Sandiaga Uno, ada AHY, ini juga Ridwan Kamil gitu ya. Nah, apa yang Anda lihat dari pertarungan antara beberapa nama ini dan kemana kemudian kesimpulan dari duet capres dan cawapres yang memang unggul di Pulau Jawa? Ya, kami juga memotret ya, mengukur elektabilitas cawapres dari beberapa nama 10 potensi, ada 4 sampai 5 sebenarnya. 2 digit memang, misalnya kalau kita lihat Ridwan Kamil itu hampir di semua 5 daerah itu tembus di 5 digit. Bahkan Ridwan Kamil unggul satu-satunya di Jawa Barat. Erick Thohir memang paling unggul di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur hampir dengan Gubernur Khofifah terpaut sangat sedikit, di margin of error sangat tipis. Di Jakarta dan Banten itu wilayahnya AHY, tapi juga di situ ada Ridwan Kamil dan Erick Thohir yang cukup kuat, membayangi di nomor 2 dan nomor 3 perolehan elektabilitasnya.
Jadi Renhat, kalau kita lihat ada sebaran. Kalau Erick Thohir memang 10% di atas 10% atau 2 digit diperoleh di 5 provinsi. Kalau Ridwan Kamil dapat di 4 provinsi, kemudian AHY di 3 provinsi melampaui 10%, di Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Kemudian Bu Khofifah satu-satunya di Jawa Timur, dan petanya tergantung capres ingin melihat dari beberapa nama ini. Kalau misalnya saya contohkan, Anies misalnya ingin memecah, apakah berhasil? Kalau itu kelemahan Anies adalah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya. Tentu pertimbangannya apakah mencari cawapres di Jawa Tengah. Pertanyaannya apakah mampu memecah suara Ganjar yang sudah sangat kuat di Jawa Tengah. Menurut saya agak sulit ya, belum tepat, kurang cermat untuk mengambil strategi semacam itu. Tapi bisa juga memaksimalkan wilayah basisnya belum maksimal, misalnya memilih orang seperti AHY atau Ridwan Kamil yang basisnya sama dengan Anies Baswedan. Begitu juga Ganjar Pranowo, apakah akan memilih orang yang akan melengkapi di mana Ganjar belum terlalu kuat di wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI, atau memaksimalkan wilayah di mana Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi basis Ganjar. Jadi juga harus diukur apakah mengambil wakil ini membuat basisnya Ganjar atau basis Anies justru kecewa karena tidak cocok mengambil secara diametral posisinya. Nah, ini variabel-variabel ini juga harus diukur. Yang kedua, kami juga melihat melakukan cross tabulasi dari beberapa cross step dari pemilih capres dan cawapres. Kalau pemilih Anies itu memang lebih preferensinya mengarah lebih menginginkan di beberapa nama, misalnya AHY lebih unggul untuk menjadi wakilnya Anies. Jadi ada irisan. Begitu juga sebaliknya, pemilih AHY cenderung ke Anies. Kalau Ganjar Pranowo itu memang lebih banyak, paling banyak di beberapa nama, tapi ke Erick Thohir. Karena itulah basis Jawa Tengah dan Jawa Timur, basisnya Erick Thohir sebagai cawapres, itu hampir sama dengan basisnya Ganjar Pranowo. Jadi itu gambaran dari peta preferensi pemilih, Renhat, dari pilihan terhadap capres dan cawapres. Tentu juga ada variabel basis-basis partai, tentunya terasosiasi dengan Pak Jokowi. Kita bisa lihat misalnya Jawa Tengah dan Jawa Timur itu 2019 yang lalu adalah basisnya Pak Jokowi. Sekarang dari sisi capres menjadi basisnya Mas Ganjar. Dari cawapres yang paling unggul adalah Erick Thohir. Ini ada basisnya Jokowi. Kemudian dari basis kita bisa melihat juga dari sisi capres-cawapresnya. Jadi saya kira multi variabel ya bisa kita baca dari pemetaan figur-figur ini, Renhat. Begitu. Baik. Jadi nama Erick Thohir diasosiasikan begitu ya dengan Pak Presiden Jokowi, dan itu membuat akhirnya nama Erick Thohir ini melekat dengan nama Ganjar Pranowo sehingga mungkin keunggulannya sama ya di beberapa provinsi ya, Mas Hanta. Ya, pertama kita tahu lah, karena terkait Erick Thohir, beliau adalah Menteri BUMN yang cukup dekat dengan Pak Jokowi. Nah, dari sebelumnya kami juga mengukur tingkat kepuasan terhadap menteri ya, ada beberapa nama. Erick Thohir termasuk yang relatif baik seperti Prabowo Subianto, ada Mas Sandiaga Uno, meskipun mungkin bias dengan popularitas dari para menteri. Tapi memang gebrakan, terobosan mereka dan seterusnya. Yang kedua, seperti saya katakan tadi, cukup dekat dengan Pak Jokowi. Ganjar dianggap sering dikasih kode-kode politik oleh Pak Jokowi ya, mengarah ke sana meskipun tidak secara tersurat. Tetapi juga kita tahu Erick Thohir juga kerap diberikan tugas-tugas sangat penting dan strategis oleh Pak Jokowi. Mulai dari ketua tim pemenangan kampanye TKN, kemudian event-event internasional, terakhir bahkan menjadi ketua panitia pernikahan putra presiden dan seterusnya. Jadi terasosiasinya cukup kuat, orang dekatnya Pak Jokowi. Kemudian juga basisnya Erick Thohir memang di beberapa basisnya Ganjar itu relatif cukup kuat. Tetapi tidak hanya di situ, di Jakarta karena sebagai Menteri BUMN juga diapresiasi positif ya Erick Thohir, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno. Jadi basis-basisnya itu ada kecenderungan berbanding lurus atau simetris dengan basisnya Ganjar yang dulunya adalah basisnya Pak Jokowi. Kalau sebaliknya, kalau saya geser ke Pak Prabowo, sekarang terbelah antara menjadi basisnya Anies Baswedan dan basisnya Anies dan Prabowo, sebagian terbelah. Nah, cawapresnya yang kuat, misalnya kita bicara di Banten, bicara di Jawa Barat, itu Ridwan Kamil. Di Banten, AHY. Di Jakarta, AHY paling tinggi, tapi diikuti oleh nama-nama lain, relatif merata. Jadi multi variabel atau beberapa faktor ini memberikan dampak ya, membuat
faktor elektabilitas sebagai cawapres Erick Thohir lumayan cukup potensial bahkan sebagai capres tapi tidak kuat Erick Thohir. Itu mirip fenomenanya Pak Yusuf Kalla dulu sebagai cawapres, cawapres potensial cukup tinggi, sebagai capres Pak Yusuf Kalla sangat rendah. Begitu juga ada beberapa nama ya, kalau selain Erick Thohir ada Ridwan Kamil, AHY, punya potensi di wilayah-wilayah yang berbeda, punya basis yang berbeda. Baik, menarik Mas Hanta, artinya dari survei ini sudah mulai terbaca siapa sebetulnya yang menjadi kandidat terkuat baik capres dan juga cawapres disandingkan dengan capres dan juga cawapresnya ya di Pulau Jawa. Terakhir Mas Hanta Yuda, apakah masih mungkin ada kuda hitam, nama yang lain yang mungkin tiba-tiba di belakang menyalip di tikungan bahkan bisa melampaui elektabilitas dari nama-nama yang sudah Anda survei ini? Ya, pertama kalau dari capres trennya kan nanti saya kira banyak lembaga survei nanti mungkin ada Mas Burhanuddin Mutadi juga untuk membandingkan data. Jadi sudah cukup kuat ya mengarah ke 3 capres yang semakin kokoh elektabilitasnya. Kokoh dan arti mungkin tidak tembus sampai 30-40% seperti fenomena Pak Jokowi. Tapi di luar 3 nama itu semakin melemah. Di survei kami bahkan tidak ada yang di atas 5%. Itu menguat cukup stabil di Ganjar, kemudian Anies Baswedan, dan yang ketiga adalah Prabowo Subianto. Dari sisi capres, dari sisi elektabilitas 3 nama itu tergantung nanti muaranya yang menguat itu Renat, apakah ke elektabilitas atau pemilik boarding pass. Kalau pemilik tiket tentu ada nama Mbak Puan Maharani, nama Erlangga Hartarto, nama Muhaimin Iskandar. Mereka juga punya potensi sebagai capres atau cawapres karena mereka punya tiket sesuai regulasi kita. Tapi kalau berdasarkan elektabilitas sebagai capres bukan tidak mungkin, tapi peluangnya semakin kecil untuk mendapatkan elektabilitas kuat. Dari sisi cawapres relatif memang lebih dinamis, tapi sudah mulai terlihat figur-figur yang cukup mulai menguat seperti tadi ada Erick Thohir, AHY, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno karena basisnya dulu sebagai mantan cawapres, kemudian Khofifah lumayan di Jawa Timur. Jadi terlihat kalau secara elektabilitas figur-figur itu mulai muncul figur-figur potensial. Kalau pertanyaan apakah mungkin muncul kuda hitam, ya bisa saja kalau cawapres lebih besar peluang ketimbang capres. Kalau di capres kuda hitam dimaknai adalah keluar dari karena punya potensi elektabilitas, peluangnya kecil. Bukan tidak mungkin, peluang kecil. Beda ceritanya kalau kemudian misal Ganjar tidak mendapatkan tiket, tidak maju, Anies gagal maju, Prabowo nggak maju lagi. Nah itu ceritanya lain. Akan ada dinamika politik, konstelasi peta politik, skenario dan peta skema politik yang berbeda. Tapi lagi-lagi Renat, terakhir saya ingin katakan, karena pemilu kita masih 1 tahun lebih, 1,5 bulan lebih kurang, ini potensi perubahan dinamika fluktuasi tren pergeseran masih sangat mungkin, baik itu partai politik maupun capres termasuk cawapres. Yang kami rekam adalah peta politik yang sedang hari ini di bulan November akhir dan Desember awal. Itu Renat. Baik, tinggal nanti kita akan melihat ya Mas Hanta, bagaimana elit menyikapi dinamika ini. Apakah dengan rezim tiket atau dengan rezim elektabilitas? Itu kan nanti tergantung itu nanti. Tapi apapun itu kita masih menarik untuk mencermati, apalagi saat lagi pemilu sebelumnya elektabilitas jadi variabel penting. Ini note untuk akhirnya yang didukung. Ini apakah note itu terulang atau rezimnya berubah gitu. ini catatan untuk para elit partai politik. Baik, terima kasih banyak Mas Hanta Yuda untuk perspektif Anda atas outlook politik di tahun 2022 ini, terutama di nama capres dan juga cawapres.